Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dari kelas TI 22B2 jurusan Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Tugas ini bertujuan untuk bagaimana supaya mahasiswa memahami setiap materi yang ada. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, yaitu pengantar analisa kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan pondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisi analisa kebutuhan sistem yaitu disiplin ilmu dan praktek untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Selanjutnya yaitu ada peran analisis dalam kebutuhan sistem. Analisis merupakan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem, bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Mungkin bisa seperti diagram atau yang lain sebagainya. Analisis kebutuhan sistem memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan sistem antara lain yang pertama yaitu melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Ini adalah yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang kedua yaitu dokumentasi kebutuhan. Mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi kebutuhan. Memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Berkaitan dengan kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Kebutuhan non-fungsional yaitu menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi kepada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua yaitu menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi.
Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di setiap tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi resiko pengembangan yang tidak efisien. Basis yang keempat yaitu basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan. Tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka. Analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Yang keenam yaitu mendukung pengembangan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi yang pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh yaitu penting untuk pengembangan interaktif dan adaptif. Dalam pengembangan interaktif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal literasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Yang nomor 8 yaitu memfasilitasi komunikasi stakeholder. Yang nomor 9 yaitu mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, risiko proyek dapat diidentifikasi dengan baik dan membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. Yang ke-10 yaitu mendukung perubahan bisnis. Ya, itu saja penjelasan dari materi pertama. Mungkin kita akan lanjutkan di video kedua untuk materi yang kedua atau kelanjutan dari materi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.